Seperti inilah pemandangan yang terjadi di ruas jalur menuju kawasan wisata Lembang, tepatnya di jembatan Kampung Lego, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Sampah menumpuk di pinggir jalan raya. Tumpukan sampah didominasi oleh sampah plastik dan makanan. Tak hanya itu, sampah juga berserakan sekitar bantaran dan sungai. Seharusnya TPA Sarimukti tidak lagi digunakan sejak 2 tahun lalu karena sebetulnya TPA ini bersifat sementara. Halo Yok, apa kabar? Baik, apa kabar? Wah, aku baik terus Yok. Jadi gimana nih Yok soal pergembasan itu? Sebenarnya aku masih belum tahu sih harus buat apa gitu. Kira-kira apa ya yang bermanfaat yang bisa kita lakuin gitu untuk gemas kali ini? Ya makanya itu Yok, aku nelpon kamu. Jadi kemarin tuh ya, aku ngelihat berita gitu di TV. Nah isinya tuh bahas masalah sampah-sampah gitu. Dan ternyata permasalahan sampah di Indonesia tuh masih banyak banget gitu. Mungkin masalah sampah itu bisa kali ya kalau misalkan kita angkat gitu isunya. Gimana? Wah, bener juga sih. Kenapa ya aku nggak kepikiran? Padahal masalah sampah itu masalah yang ada di sekitar kita. Ya bener banget, makanya jangan terlalu mikirin jauh-jauh Yok. Padahal masih banyak loh sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang di sekitar kita tuh. Jadi ambil yang dekat-dekat dulu aja gitu. Gimana? Oke deh kalau gitu, ayo kita ketemuan buat ngebahas ini semua. Oke, let's go. Oke. Dah. Perkenalkan, nama aku Gauri. Sebagai seorang mahasiswa, aku memiliki kepedulian yang besar terhadap lingkungan. Karena itulah, aku berada dalam sebuah organisasi yang memiliki concern pada lingkungan. Dalam organisasi itu, aku nggak sendiri, namun aku bersama temanku. Perkenalkan, namaku Tio. Bersama Gauri dan teman-teman lainnya, aku berada dalam sebuah organisasi yang bernama Geodesika Masyarakat, atau lebih sering dikenal dengan sebutan GEMAS. Sebagai bagian dari hal tersebut, aku merasa bersyukur memiliki teman-teman hebat yang selalu memiliki ide hebat untuk direalisasikan. Dan kali ini, setelah berbincang cukup banyak dengan Gauri dan yang lainnya, kami memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Desa Cikole, Lembang. Cikole merupakan desa yang indah. Tidak heran jika di desa ini banyak sekali dibangun kawasan-kawasan wisata. Kawasan wisata di Lembang ini sudah menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat Cikole sejak lama. Setiap minggunya, terdapat puluhan ribu pengunjung dari berbagai kota yang rela jauh-jauh datang untuk menikmati alam yang ada di sini. Tetapi, di balik keindahan itu semua, ternyata masih ada permasalahan lingkungan yang belum terselesaikan hingga saat ini, yaitu masalah sampah. Ya terkadang ini kalau itu juga solokan juga sering mampet. Terkadang dia buangnya, terkadang orang nggak ngerti mah buang sampahnya ke sana. Kalau ada hujan teh banjir. Kalau sekarang mah udah ada pembuangan ya lumayan juga
bersih gitu, nggak terlalu solokan, nggak terlalu mendet gitu. Dulu mah itu solokan suka mendet gitu, udah banyak sampahnya. Kan sekarang mah di sini juga ada itu tiap hari Rabu ada pengambilan. Sekarang mah iya, apalagi ke rumah teh tiap hari Rabu teh kan ditanya sama Pak RW mau ikutan enggak sampah. Kalau yang dekat pembuangan enggak ikutan, kalau yang mau ikut pembuangan bayar 5.000 per 1 minggunya. Terasa terbantu, itu uang 5.000 teh gak seberapa, tapi itu hasilnya enak juga gitu. Makanya gak seberapa, apalagi ibu mah kalau sekarang ibu gitunya, jangankan bilang orang lain mah cuma sampahnya sedikit. Kan ibu mah kalau ngepul rongsokan terkadang ada senal butut kan gak masuk ke itu ke rongsokan, ya masuk juga ke sampah. Ibu mah terkadang bayar 5.000 gak terlalu mahal, terkadang per minggunya, gak per minggu lah, dah sebulan sekali ibu mah ada pengangkutan rongsokan. Terkadang ibu mah 3 karung, 4 karung, kan 5.000 teh gak mahal gitu, terasa terbantu ibu mah gitu. Banyaknya sampah yang dihasilkan di desa ini sebanding dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung. Belum lagi yang membuang sampah sembarangan. Waduh. Desa ini menghasilkan puluhan ton sampah setiap minggunya. Baik itu sampah dari masyarakat, industri, pertanian, peternakan, maupun dari wisatawan yang datang. Ya, kalau menurut kami selama ini kan kita hanya memindahkan masalah dari rumah tangga ke TPA ya. Belum ada solusi penanganan sampah, sebetulnya pengelolaan sampah belum ada. Nah, kami dari komunitas, dari kelompok bank sampah sebetulnya mengharapkan sampah ini kan diproduksi tiap hari oleh masyarakat, sehingga harus ada sistem yang berkesinambungan yang menyelesaikan masalah itu sejak dari rumah tangga sebelumnya. Jadi sudah terlalu berat kalau kita mengelola sampah di tingkat tadi kota kabupaten, itu sangat banyak, biayanya sangat mahal. Karena masalah sampah ini dikelola tiap hari oleh masyarakat, ya di lingkungan situ yang paling tinggi di desa lah, RW desa yang harus bisa menyelesaikan masalah sampah. Jadi jangan lagi dibuang ke TPA, tapi bagaimana diolah sehingga tadi dengan istilahnya ada smart management waste ya, untuk waste management untuk sampah ini. Namun, desa ini tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang cukup untuk menampung sampah sebanyak itu. Sampah rumah tangga pun terpaksa harus menumpuk di pinggiran jalan. Satgas Lembang Bersih itu memang mengambil sampah dari hari Senin sampai Minggu. Jadwal kita biasanya dalam setiap hari itu full, bisa sampai 2 ritase. Balikan dari mulai titik pengambilan sampah di setiap RW, itu kita ambil dulu sampah yang sudah terkumpul dari warga sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan. Lalu dump truk kita meluncur ke lokasi. Kita sudah menyiapkan juga tim angkutnya. Tim angkut kurang lebih sekitar 2 jam, maksimal di 3 jam tergantung sampahnya, kerumitan sampahnya ya. Ada yang sudah dibungkus atau berceceran. Kalau sudah dibungkus kira-kira 2 jam lah, itu sudah selesai dan siap diangkut ke TPA Sarimukti. Jadi Bandung Raya itu, termasuk Bandung Barat itu dibuangnya sampahnya ke TPA Sarimukti di Cipatat. Sedangkan pengangkutan sampah baru akan datang 2 kali dalam seminggu untuk setiap RW, berdasarkan jadwal-jadwal yang telah diatur. Pengangkutan sampah dihitung per litase dengan harga yang tidak murah. Jadi gini, ini juga sudah modifikasi ya, kita sudah pernah per bulan, per kakak, dan sekarang kita coba di ritase. Di ritase itu kita punya 2, armadanya dump truck, yang satu lagi pakai
kolbak. Jadi untuk harga untuk dump truck itu harganya 950.000 per itase, untuk kolbak itu 475 atau setengah. Pada tanggal 18 September 2021, kami pergi ke Desa Cikole untuk bertemu dengan beberapa perangkat desa di sana. Pertemuan dilakukan di salah satu ruangan kantor kepala desa. Karena itu dekat satu hamparan. Nah, kalau misalnya peta yang sudah kita buat nih, yang update kemarin 2019, nggak apa-apa misalnya buat bahan ini kita. Tapi mendingan desa aja deh, desa lengkap kalau emang kemarin udah di-share itu ya. Saat itu, tidak hanya ada Pak Sekretaris Desa, tapi juga Kepala Dusun dan Ketua RT turut hadir untuk memberikan pendapat terkait permasalahan sampah di Desa Cikole. Sebelum semuanya dimulai, kami menggali informasi terlebih dahulu mengenai sampah yang selama ini masih menjadi permasalahan di desa ini. Ya, jadi karena ada tujuh, berarti tiga lagi Pak. Soalnya rencananya masing-masing alat tuh untuk pendamping biar lebih. Ya, permasalahan sampah itu sebetulnya dari dulu juga sudah timbul persoalan-persoalan sampah, cuman kita para pihak, para pemangku kepentingan berupaya untuk mengantisipasi dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan sampah, terutama tentang mindsetnya masyarakat itu yang masih buang sampah sembarangan dan juga tidak taat terhadap aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintahan setempat. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya Ikatan Mahasiswa Geodesi ITB, ini adalah angin segar bagi kita, bagaimana kita mencari solusi bersama-sama gitu tentang persoalan sampah itu yang ada di Cikole khususnya. Katanya, di sini belum ada tempat pembuangan sampah sementara yang strategis, sehingga sampah-sampah rumah tangga selalu ditumpuk di pinggir jalan terlebih dahulu hingga waktu penjemputan tiba. Jadi nggak usah masuk. Memang sih nggak apa-apa ya masuk juga dari mau untuk kepentingan, cuman kan kadang suka banyak birokrasi ya itu, suka rese. Nanti bagi aja kelompokannya jadi 7 orang. Artinya gini, nanti yang 7 orang itu nih dilihat dari RW di sininya, oh kayak 1, 2, 3 ada 4. Berarti nanti disimpan berapa orang di situ gitu. Terus misalkan nih batas tuh kayak gini deh. Apa memang kita harus dari sini ke ujung? Memang harus seperti itu. Nah, itu bentuk garis. Nah, langsung bentuk garis, langsung bentuk batas. Atau kita pergi ke pojok-pojoknya misalnya. Nggak harus dilalui, nggak harus dilalui. Sebenarnya, pemerintah desa sudah pernah merencanakan pembangunan tempat pembuangan sampah ini dari lama. Tetapi sulitnya mencari lokasi yang strategis kerap kali menjadi kendala. Karena nanti, rumah yang posisinya paling berada di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut akan terganggu dengan bau sampah di sekitarnya. Sedangkan jika dibuat di hutan, masyarakat tidak setuju lantaran takut terganggunya lahan garapan mereka yang sudah banyak berdiri di sana. Ya, kalau langkah-langkah sudah kami kerjakan meskipun belum maksimal. Yang pertama mungkin langkahnya pendekatan kepada masyarakat, bagaimana caranya kita menyelesaikan sampah di rumah tangganya masing-masing. Yang kedua mungkin diselesaikan di perusahaan masing-masing, karena kita juga pendekatannya bukan ke rumah tangga aja, ke perusahaan juga, instansi-instansi ataupun pihak-pihak yang mengeluarkan sampah tiap harinya. Kami juga menawarkan sebuah produk berupa aplikasi yang harapannya dapat membantu masyarakat untuk menanggulangi masalah sampah. Makanya kami sebagai pengurusan minta solusi untuk mengurangi volume sampah. Bagusnya ini contoh untuk sampah kering kan bisa dibakar. Kalau untuk ada lahan tempat pemilahan dan pembakaran itu nggak ada tempat atau titik, kan itu setiap LSM pasti setiap gang. Ya, awalnya kami memang ingin membuat TPS, karena memang di itu kan terkait dengan lokasi tempat sampah yang belum ada gitu ya. Nah, tapi akhirnya setelah diskusi dengan Pak RW yang menjadi permasalahan adalah lahan untuk pembangunan TPS. Yang pertama, yang kedua memang ada pun lahan itu milik perseorangan juga kan, jadi tidak bisa asal membangun. Bisanya dibangun di hutan Cikolenya.
Tapi kan takutnya kan gimana ya, karena pemasaran juga tempat pariwisata, malah merusak di daerah. Jadi kalau misalnya seandainya warganya sendiri punya aplikasi seperti ini kan instan bayar kan? Terus nanti jualannya pasti kan ditanya lagi sama Semoga niat baik kami membuahkan hasil yang pastinya akan membantu desa ini ke arah yang lebih baik. Pagi ini, kami akan pergi lagi ke Desa Cikole. Seperti biasa, berkumpul di pagi hari merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan sebagian orang. Rencananya, kami akan melakukan 2 kegiatan hari ini. Aku akan mengikuti kegiatan di rumah belajar bersama adik-adik, dan Tio akan mengikuti kegiatan pemetaan batas wilayah bersama teman-teman yang lainnya. Setelah menempuh perjalanan dari kampus kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di desa. Sesampainya di sana, kami langsung membagi menjadi 2 tim. Sebagian akan berkeliling desa, dan sebagian yang lainnya pergi ke rumah belajar untuk memberikan edukasi ke anak-anak terkait pemanfaatan sampah. Pemetaan desa ini dilakukan untuk menegaskan kembali batas-batas administrasi wilayah yang kemudian akan didigitasi di atas citra foto udara. Gardu 1 tuh daerah Maebil tuh daerah bawah inilah. Oh ya inilah. Pokoknya masih daerah-daerah perumahan itulah. Penetapan batas dilakukan menggunakan GPS handheld dengan bantuan para kepala dusun yang akan mengarahkan kami pada batas-batas desa yang ada. Tepi desa ini enggak apa namanya? Tepi desa gitu. Iya, tepi desa. Bukit kan bukit. Iya, jadi kayak emang kamu mulainya dari sini karena nggak tahu ya kalau kalian dikasih 2 kardus mungkin rencana kamu bagi 2 orang. Kayak Pak, mungkin Bapak bisa ngarahin ke sini terus saya sama Bapak yang lain di sini misal. Gak bisa ke sananya tapi kita tahu bentang alam misalnya ya asalkan poligon tertutup jadi kayak kalian tuh kembali ke titik semula. Proses pemetaan batas dilakukan dengan membagi peserta menjadi beberapa tim. Masing-masing tim bertugas untuk memetakan 1 sampai 3 wilayah kepala dusun. Briefing dan doa dilakukan agar seluruh kegiatan hari ini berjalan lancar dan sesuai rencana. Mau melakukan pemetaan batas RW. Itu batas RW sebelah. Nah mungkin Bapak ujung sungainya tuh ujung ini tuh misalnya kan sungai sampai ke atas ya Pak misal. Nah kan batas RW-nya Pemetaan dilakukan mulai pukul 10 pagi. Masing-masing tim berpencar ke wilayah masing-masing yang diarahkan oleh ketua RW dan kepala dusun. Cuman keterangan nanti di situ tanahnya tuh desa Kaliamor. Tapi ini cakupannya masih wilayah RW 01. Nah, masuk RW 1 jadi di sini ya. Desa Lanang. Cuman ntar keterangannya administrasi masuk ke Desa Cikole. Gemas ini membuat peta batas delineasi desa yang mana kita menentukan batas daerah Desa Cikole dengan desa lainnya beserta batasan RW RT pada Desa Cikolenya. Nah, untuk hasilnya sendiri sebagai berikut yang kita bikin. Nah, yang mana untuk yang hijau merupakan batas RW-nya, sedangkan untuk garis merah untuk batas RT-nya. Nah, ini sendiri mungkin bisa dimanfaatkan untuk desa untuk menentukan daerah-daerah mana yang bisa dijadikan daerah pertanian dan daerah wisata lanjutannya. Nah, Hari ini, aku bakal ketemu adik-adik di rumah belajar. Banyak juga dari teman-teman Gemas yang ikut hadir.
Hari ini ada program kerja Rumbel atau rumah belajar di mana kita melakukan edukasi ke anak-anak SD soal lingkungan. Nah, untuk program kerja ini kita berkolaborasi dengan Keluarga Paduan Angklung atau disingkat KPA ITB dan dilaksanakan sebanyak 3 kali Rumbel. Karel. Nah, Rumbel pertama berisi penyampaian materi sayangi hewan, hemat air, dan hemat listrik. Selain itu juga dilakukan eksperimen filtrasi air menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita. Anak-anak juga ikut mencoba secara langsung pembuatan filter air ini didampingi oleh kakak-kakak IMB. Air bersih sangat penting. Jadi, aku dan teman-teman relawan bakal ngajarin gimana cara menghasilkan air bersih dari proses penyaringan dengan bahan yang mudah didapat dan digunakan. Nah tadi kan ini kan kayak filter IG ya, bener. Filter IG itu kan yang ada jerawat jadi nggak ada jerawat gitu kan. Kalau ini dari yang kotor jadi jernih. Mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Ini nunggunya agak lama sih. Jadi agak lama. itu tadi airnya warnanya coklat ya, lihat nih. Nanti berubah airnya. Belum ya? Jadi ini biar kita tahu aja kalau dia airnya bisa bersih, tapi jangan diminum, oke? Bisa dilihat, dari air yang warnanya coklat bisa berubah menjadi bening. Terkesan ajaib ya? Oleh karena itu, adik-adik jadi pada antusias deh buat memperhatikan. Kembali saya Adi Prabowo Yuda Prajanto sebagai Ketua Umum IMG 2021-2022. Dengan bangga di sini kami sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang disingkat sebagai GEMAS yang diketuai oleh Zola. Di mana rangkaian acaranya di sini ada 2, yaitu pembelajaran anak-anak di rumah belajar dan pengambilan data INSS untuk batas desa. Semoga untuk kedepannya GEMAS ini dapat lancar program kerjanya dan terjalin kerjasama antara GEMAS, IMG dengan pihak desanya. GEMAS atau Geodesi ke Masyarakat adalah sebuah kegiatan pengabdian masyarakat oleh Ikatan Mahasiswa Geodesi atau IMG ITB. Untuk tahun ini, kami mengambil lokasi pengabdian di Desa Cikole, Kecamatan Lebang dengan beberapa kegiatan seperti ada pemetaan batas RW, rumah belajar edukasi sampah, sosialisasi pengolahan sampah, dan kegiatan pembuatan aplikasi bank digital sampah. Nah, untuk tahun ini, kami mengambil topik tentang sampah dengan tagline, "Sampah bukan lagi masalah." Dengan harapan sampah bisa dikelola tanpa lagi bisa menimbulkan masalah untuk masyarakat. Hari sudah semakin sore. Proses pemetaan belum juga selesai. Kami mencoba menyusul ke lokasi tim lain yang belum kembali ke base camp untuk mengantarkan makanan. Dari ujung ini aja. Ujung ini perbatasan antara kita jalan-jalan ke dalam satu Akhirnya kami bertemu dengan tim tersebut di parkiran wisata Cikole. Setelah beristirahat sebentar, akhirnya perjalanan dilanjutkan. Iya. Kami diarahkan memasuki wilayah terminal wisata Grafika Cikole untuk menuju lokasi pemetaan. Pemetaan dilakukan dengan mendatangi lokasi batas-batas desa, kemudian melakukan tagging menggunakan GPS handheld. Motor kita mana, Di? Kemudian kami menyusuri gang kecil yang membawa kami pada tempat wisata baru yang cukup tersembunyi.
Hujan. Tidak disangka, tiba-tiba hujan turun begitu saja. Terpaksa kami harus meneduh di sebuah pos masuk wisata tersebut. Setelah hujan mereda, kami segera melanjutkan perjalanan menuju lokasi selanjutnya. Kali ini, kami memasuki kawasan hutan dengan jalan setapak yang licin, apalagi baru saja diguyur hujan. Aman Gi. Foto ikutin. Iya, jadi merasakan ini ya, jalan kaki nggak sih? Jalan buat Menuju lokasi terakhir, harus melewati bukit-bukit dengan jalanan setapak yang sepertinya bukan untuk dilalui motor. Sesekali juga kami harus turun dari motor supaya motor dapat berjalan melewati bebatuan yang ada. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan melewati jalanan seperti ini di desa ini. Waduh. Mantap. Waduh, balik. Pakai motor. Jadi kalian tuh punya pengalaman lebih nggak sih lewat sini nih? Iya. Yang lain udah tinggal tiduran tuh tadi di masjid tuh. Yang lain mau udah rebahan ya. Iya udah Pak. Udah main HP Pak dari tadi Pak. Tapi beda nilainya. Iya, pengalaman ini. Beda. Nilai kekurusukannya. Coba siapa gitu. Berarti nggak bisa ke sana? Nggak bisa. Kita pulang dulu lewat jalan raya ke sana. Berarti dari yang RW 6 itu yang dari sini? Nah, itu RW 6-nya. Ini Cikidang. Ini Cikidang. Berarti ini mah cuma kesini aja. Iya. Yuk, nanti dari sini. Hari sudah semakin sore. Matahari bergerak turun, warna langit bergeser menjadi biru keunguan. Kami pulang ketika hari sudah malam. Sesampainya di base camp, data yang berhasil dikumpulkan oleh masing-masing tim disetorkan kepada pendijit untuk diberi tanda. 012. Oke. Ntar kan ditarik garis lurus Ya, ke A 12 19. ini ya, ada 12. Iya benar. Yang ini tuh termasuk mas. Kebanyakan kalian makan juga. Jalan ada jalan. Iya. Ini jalan. Berarti. Iya. Nah, dilanjut kali ini dengan mendaur ulang kertas. Aku ngerasa sedih banget kalau misalkan banyak kertas yang dibuang gitu aja. Padahal masih bisa dipakai. Jadi, aku dan teman-teman mau berbagi ilmu yang kami tahu mengenai cara mendaur ulang kertas. Maksudnya aku buang teman-teman. Sepertinya ini hal baru buat mereka. Lihat deh,
Semuanya pada aktif dan serius memperhatikan. Seru deh melihat mereka yang sedang asik bereksperimen. Kayaknya adik-adik juga pada baru tahu kalau kita bisa mendaur ulang kertas sendiri. Tapi lihat deh, hasilnya bagus-bagus banget kan? Udah hilang lagi. Lagi-lagi semuanya mengikuti dengan antusias. Aku jadi sangat senang bertemu mereka. Kesan pesan aku sebagai relawan hari ini di acara Gemas hari ini seneng banget. Terutama tadi sih waktu bikin kertas daur ulangnya, dari bikin bubur kertasnya sampai ngecetak kertasnya, apalagi aku tadi sampai dimarahin sama anak-anaknya sendiri loh. jadi kayak seneng banget itu, apalagi sekarang ini tuh pertama kali aku jadi relawan di Gemas ini. Jadi mudah-mudahan seterusnya aku bisa jadi relawan terus, bisa tetap nyebarin manfaat-manfaat ke anak-anak lainnya gitu. Gitu aja sih teman-teman. Selain mengenai sampah, bersama dengan teman-teman KPA, kami juga mengajarkan adik-adik gimana caranya bermain angklung. Adik-adik di sana cepet banget belajarnya. Hasilnya juga keren banget. Kayak udah latihan lama gitu. Nggak percaya? Coba dengerin deh. Selanjutnya, bakalan ada pemanfaatan sampah lagi. Tapi kali ini berbahan plastik. Sampah plastik ini sangat sulit diurai oleh alam, sehingga akan sangat mudah untuk menumpuk di lingkungan. Botol plastik, jadi nanti teman-teman di sini bisa bikin kayak apa namanya, kayak tempat pensil, kayak gini nih tempat pensil. Sebelumnya kertasnya diapain? Terus nggak lama-lama teman-teman di sini nanti bakal dibantuin sama kakak-kakak buat bikin ininya. Ada yang mau bikin? Nah, kegiatan kali ini akan memanfaatkan sampah botol plastik. Sampah botol plastik tadi akan dijadikan sesuatu yang berguna. Kelihatannya adik-adik udah pada nggak sabar untuk segera mulai. Aku jadi nggak sabar buat lihat kreativitas mereka menggunakan bahan-bahan bekas itu. Kira-kira bakal pada bikin apa ya? Kalau nggak ada kuning, warna yang cerah aja. Yang cerah aja.
Awas, jangan jahil ya, nanti bisa belepotan. Bukan kuning warnanya kan? Ini lucu gak? Kenapa kalian hitung semua nih? Batman. Oh, Batman. Kamu gambar apa siapa namanya? Pasukan Batman. Batman dong. Wah, ada yang bikin ubur-ubur. Kok bisa kepikiran ya? Biru tapi warnanya. Adik-adik, terlihat serius sekali melukis botolnya. Dari kuas. Tolak. Tadi dulu berapa hari main aku? Lihat deh, ternyata dengan kegiatan ini, bakat terpendam mereka bisa terlihat juga. Kreatif ya mereka dalam bermain warna. Nah, Kak Tere mau tanya nih Teteh, kesan pesan teman-teman ikut kegiatan dari Gemas apa? Enak gak? Enak. Terus apa nih bisa diceritain gak enaknya kenapa? Ngapain aja deh? Main yang kayak main angklung, terus main eksperimen, terus rame gitu. Terus asiknya apa lagi kira-kira? Asiknya pas main angklung, terus main game, udah. Buat teteh-teteh sama akang-akangnya ada pesan gak? Terima kasih gitu, dan kasih teteh-teteh akang-akang. Terima kasih, terus jangan lupa datang. Hai, namaku Nijam. Aku Ervan. Aku Lutfi. Hari ini dapat pelajaran apa aja nih dari akang sama teteh-teteh yang ada di sini? Mendaun ulang kertas, angklung, sama main game. Menurut teman-teman asik gak gamenya? Asik banget. Pesan-pesan dari gamenya apa aja? Kerjasama. Gak tahu. Pesan. Semoga sehat selalu. Harus rajin belajar. Agak tahu aku. Nah, ada pesan nggak buat akang sama teteh-teteh yang ada di sini? Semoga sehat, panjang umur. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi ya. Oke. Ya. Kasih.
setelah ketemu sama Deka liburan baru kemarin. Jadi makin pengen deh biar ngasih dampak lagi ke orang lain. Tapi aku udah gak ada ide. Kamu ada ide nggak, Yuk? Oh, aku ada ide. Gimana kalau kita adain lomba karya tulis ilmiah buat mahasiswa satu Indonesia? Jadi itu kan kita bisa dapat banyak sekali kemungkinan inovasi yang bisa direalisasikan untuk mengatasi masalah sampah yang sekarang. Wah, bener-bener ya. Bagus juga ide kamu ya. Kenapa nggak kepikiran ya? Jadi mereka tuh nanti bakal presentasiin ide-ide mereka gitu ya? Iya, jadi mereka bakal presentasiin. Oh, kenapa nggak setelah LKTI kita adain webinar nih? Kita undang pakar-pakar dan para ahli di webinar kita. Jadi kita bisa dapat berbagai macam dan lebih banyak lagi point of view tentang sampah. Wah, keren juga ide kamu, Yuk. Gimana kalau misalkan ide kamu langsung kita eksekusi? Oke, nanti aku ajak yang lain buat eksekusi bareng-bareng. Oke, mari kita eksekusi bareng nanti ya. Ayo. Ini ya, dari data yang akan apply, tampaknya datanya statistik ya. Gak kerasa, final LKTI sudah tiba. Banyak sekali ide-ide menarik dari para finalis yang sangat luar biasa. Ada juga penampilan yang sangat menghibur, yang pastinya membuat acaranya makin seru. Webinar yang diadakan juga gak kalah seru. Dengan pembicara yang keren dan pastinya tema yang sangat menarik bagi para pencinta lingkungan, kegiatan ini berhasil dihadiri ratusan partisipan loh. Wah, aku seneng banget. Ini pertama kalinya aku menjadi MC di acara Gemas yang dihadiri ratusan orang dari seluruh Indonesia. Dan sebelumnya diingatkan lagi untuk teman-teman, nanti abis sesi penyerahan sertifikat ini ya, bakal ada sesi games dan sesi di slides yang ditempel oleh panitia ya, kayak lanjutan gitu. Otomatis pada webinar ini juga akan 9:04 ya Pak. Nyorotnya lagi ya. Beneran deh, pembicara di webinar ini keren-keren banget. Gak nyangka banget bisa kayak gini. Pastinya karena adanya bantuan dan dukungan dari teman-teman lah ya. Udah gitu. buat teman-teman pemenangnya masih stay di sini aja ya, jangan left diraih oleh tim Gamasa. Tidak terasa, sudah banyak kegiatan yang kami lewati di sini. Hari ini, aku dan Tio melakukan survei dan persiapan untuk acara sosialisasi sampah yang akan diadakan besok. Sosialisasi ini akan dilakukan di Aula Terminal Wisata Grafika Cikole. Acara ini akan mendatangkan 2 pembicara hebat yang berasal dari komunitas kabut Indonesia dan Satgas Lembang Persih. Kalau misal normalnya ya yang penting judulnya. Pembicaranya berdiri kan? Iyalah. Mikirnya dia ngadep sana semua gitu, kayak ngadep sana gitu. Ya, oke. Tapi kayak ini tuh bisa, kalau mau dibedain kan, ini tuh bisa yang kayu, dan ini yang hijau gitu. Agak
Rencananya, kegiatan ini akan dihadiri oleh 80 orang. Kami memastikan agar kegiatan sosialisasi besok berjalan dengan lancar. Hari sosialisasi tiba juga. Acara akan dimulai pukul 9 pagi. Sementara kami masih disibukkan dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Hari ini juga, kami akan mendonasikan 80 unit tempat sampah untuk dimanfaatkan Desa Cikole dalam mengelola sampahnya. Orang-orang terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang mengurus tempat sampah, ada yang bersiap-siap menerima tamu, dan ada yang sedang berlatih. Pukul 9 pagi, tamu sudah mulai berdatangan. Aku ditugaskan untuk berjaga di meja pendaftaran untuk menyambut dan mendata tamu yang datang. Sedangkan Gauri memastikan hal yang lain berjalan dengan lancar. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Untuk sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keilmuan kami. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini untuk mengadakan acara sosialisasi pengolahan sampah geodesi ke masyarakat IMD di Desa Cikole. Sambutan dari Pak Kepala Desa mengawali kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukran menikmatillah wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Juara Saputra. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Acara yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat ini dilakukan untuk berdiskusi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait sampah. Sehingga harapannya masyarakat dapat lebih baik lagi dalam mengelola sampah rumah tangganya. Kenapa tadi masyarakat tidak boleh membakar sampah secara langsung? Kemudian kenapa tadi ini tidak boleh ada hutan yang gundul gitu ya? Kemudian kenapa tadi misalkan air itu tidak boleh ada sampah-sampah yang menumpuk di sungai gitu. Jadi hal-hal itu mungkin secara kajian, mungkin teknologi yang bisa dilakukan, sistem yang bisa dilakukan, itu mungkin yang sangat kami perlukan dari sisi praktisi di lapangan gitu ya. Saya mewakili praktisi ya di lapangan dengan masyarakat, dengan komunitas. Itu justru kita menunggu ini ingin ada kolaborasi dengan pihak akademisi gitu ya. Kalau ada kerjasama nanti kegiatan bareng, kemudian temanya tadi masalah sampah, masalah lingkungan lah ya. Itu akan sangat membantu sekali kami sebagai praktisi di lapangan ya dengan masyarakat. Terdapat beberapa inovasi yang dipaparkan oleh Kabut Indonesia yang pastinya sangat bermanfaat dan dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat. Dengan hal tersebut, kita dapat memanfaatkan sampah rumah tangga secara maksimal menjadi kompos yang dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman yang subur. Air itu
semua sisa makanan itu masuk sini di rumah itu ya. Masuk sini tutup, ini kedap udara. Nah, ketika ini sampahnya udah mulai ada misalkan 30%, 40%, itu semuanya berbuah dengan bagus, tumbuh dan berbuah dengan bagus. Apalagi yang punya saya di rumah, yang tadinya sedikit-sedikit kemungkinan kalau hanya memindahkan masalah gampang saja Pak, biarin aja begitu kan, ditarik gitu. Itu pun beban terhadap masyarakat kecil. Itu di sana. Maka saya setuju sekali dengan program Bapak tadi kabut. Oke lah, nanti saya banyak suara ke Bapak dan program ini menurut saya luar biasa. Gimana mungkin Marsha mau lanjut ke acara selanjutnya? Boleh, kita lanjut aja ke acara selanjutnya adalah pemaparan dari tim dari Lembang Bersih. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Kabut Indonesia banyak memberi insight baru dari sampah, begitupun Satgas Lembang Bersih. Agar bagaimana persoalan sampah yang biasanya hanya memindahkan masalahnya dari rumah warga ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang. Sebelum ada Lembang Bersih itu ya itu buang, ada yang buang ke Solokan, ada yang buang di mana aja, bahkan di depan sana kan TPS, ke depannya kan ada pohon bambu. Ya kebanyakan warga buang ke sana. Bahkan saya udah hampir 3 kali ngangkut sampah dari bambu itu karena ditakutkan saya longsor. Udah hampir 3 engkel saya ngangkut si sampah yang ada di pohon bambu itu yang buang sampah sembarangan. Makanya inisiatif ada pihak ya relawan itu, yuk kita ikut buang sampah ke Sarimukti dengan yaitu biaya itu. Makanya warga pengennya ya sih semua warga juga sampahnya diangkut gitu. Yang terkendala masalah biaya gitu, masalah biaya. Nah kebetulan ada tim relawan dari Lembang Bersih, dia mengajak yuk kita bareng-bareng buang sampah ke Sarimukti. Ya kebetulan ternyata emang antusias warga untuk buang sampah sih masih rendah. Jadi buat masyarakat ya bebannya terlalu, kan di sini ya warganya menengah ke bawah gitu, kebanyakannya yang ya kuli lah gitu. Warga masyarakat yang hadir juga turut secara aktif berdiskusi mengenai kondisi sampah di Desa Cikole saat ini. Permasalahan yang ada di Cikole terkait sampah. Kalau ini kesempatan yang dilakukan perencanaan desa, saya akan bertanya, RW mana saja yang sudah mengusulkan di perencanaan oleh berubah terkait dengan penanganan sampah? Ada tidak? Kesadaran masyarakat ini ada bisa namun yaitu permasalahan bila masalah sampah tadi terus diulang-ulang terkait survei atau penemuan perlu dibangun dua hal lagi misalkan sama masyarakat pertama tadi dina jangan kesepakatan solusi ada di dina di masyarakat orang harus sadar dari nama orang-orang dibicara diterima kemana awal sudah membawa tinggal beberapa maka yang ada di sana itu kan itu sampahnya kalau buang nah kamu nanti tahu jangan pakai sampah yang terhati oke ayam bulu-bulunya kan misalkan di daerah aturan gitu apalagi pemandangan itu karena ini untuk pemandangan yang dilakukan di daerah karena tinggal di mana kan kurang deh tak tahu lah oke dulu minta dijaga bisa. Jadi gini lah kepengen saya itu mungkin karena kan di sini juga kita buang sampah dikumpulin, mungkin dibuang ke TPA ya tetap aja di sana juga numpuk. Mungkin ya di sini bersih tapi di sana kan gitu. Tapi itu saya juga tenutup kemungkinan gitu ya. Kalau misalkan di sini ada buat misalkan yang organik, non organik gitu, kayak dibikin paving bloke, bata gitu, nggak. Jangankan sampah yang dari rumah, mungkin sampah yang di jalan juga kita pasti kekurangan bahan gitu. Apa ya? Mempunyai kemampuan untuk merubah Cikole lebih baik ke depannya, khususnya di bidang persampahan. Jadi mudah-mudahan ada komitmen bersama, Pak. Ini proses pengangkutan sampah ini bukanlah hal yang mudah.
Ya, jadi memang tidak mudah ya. Kalau misalkan orang itu banyak menghujat, waduh pengangkutan sampahnya terlambat, terus tidak tepat waktu, terus berceceran dan segala macamnya. Memang tidak mudah mengangkut sampah itu. Satu, kendaraan itu harus fit kendaraannya. Jadi jangan sampai kendaraan itu nantinya malah menjadi masalah baru gitu ya. Itu jadi kendaraan itu fitnya bagian ban, persneleng, rem. Karena area Lembang ini kan lumayan ekstrim ya jalannya ya, gitu ya. Nah terus yang kedua adalah tim angkut. Tim angkut ini bukan orang biasa. Orang biasa yang melihat sepertinya seolah-olah mudah gitu ya ngangkut sampah. Tapi dia itu harus melawan yang namanya bau. Dia harus melawan yang namanya ya selain bau, lengket dan sejenisnya. Dan itu bayangkan dia harus menumpuk itu selama 2 jam non-stop gitu. Lalu yang paling yang bikin lama itu adalah kemauan masyarakat, maunya tidak di satu titik diambil segala macam ya. Itu jadi ada banyak konflik-konflik di awal-awal yang kita harus menengahi gitu. Kira-kira antara yang di lapangan dengan kemauan masyarakat. Nah itu memang tidak mudah gitu. Belum lagi ada kendala di jalanan. Lembang itu Sabtu Minggu itu udah pasti bisa macet total. Yang biasa cuma 2 jam, perjalanan PP itu 4 jam, ini bisa satu kali jalan 6 jam. Gitu. Ditambah perjalanan ke Raja Mandala itu, Citatah itu, kadang ada perbaikan jalan, nah, itu macet. Belum lagi di lokasi di TPA, jalannya hancur, wah segala macam. Belum longsor, baru-baru ini longsor. BBM tidak dikirim, 2 hari tutup. Akhirnya teriak karena kita kan sudah full, jadwal kita sudah full. Pada saat 2 hari tutup, berarti kos kita bertambah. Yang harusnya kos kita bertambah karena pekerjaan yang harusnya 1 hari 2 hari tase, harus kita gimana caranya menutup itu harus 3 hari tase sehari. Jadi intinya tidak mudah untuk melakukan pengangkutan sampah secara konsisten gitu. Sampah-sampah tersebut dibawa menggunakan dump truck maupun kolbak dan bermuara di tempat pembuangan akhir Sari Mukti, Cipatat. Selama ini, sampah di Desa Cikole diangkut oleh Satgas Lembang Bersih sebanyak 2 kali dalam seminggu. Intinya dari sampah itu adalah kesadaran. Kesadaran pertama sekali pemimpinnya. Kalau masyarakat bagaimana pemimpin? Kalau pemimpin sudah menginstruksikan, apalagi anggarannya ada di tangan mereka bisa menjalankan, insya Allah mudah gitu. Acara ditutup dengan serah terima produk dan penghargaan kepada narasumber dan pihak desa. Aku senang melihat masyarakat yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Rekan saya untuk mempresentasikan terkait dengan hasil proyek tersebut kepada rekan, silakan. Sebenarnya singkatnya seperti itu. Jadi kami juga tadi untuk menjawab masalah bahwa pemilahan selama ini cukup matang karena sudah dipilah sangat sudah menumpuk banyak database dari yang bisa disimpan oleh pihak Desa Cikole gitu. Nanti kalau kedepannya mungkin untuk semoga jadi manfaatkan untuk berbagai kepentingan yang mungkin bisa dilakukan di desa ini. Jadi untuk hasil yang kedua ada dari langsung inovasi yang lomba yang diadakan dari Gurmas sendiri sebagai tidak ada masalah. Kegiatan hari ini ditutup dengan sesi foto bersama seluruh perwakilan masyarakat desa yang hadir. Oke, ini bukan namanya, tolong ya. Untuk yang depan tidak menghalangi wajah temannya atau rekannya di belakang. Tolong diatur. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Silakan kembali ke tempat.
Beberapa bulan kemudian, aplikasi Lestari yang kami kembangkan sudah rampung dan siap untuk diuji coba kepada masyarakat. Dan hari ini juga akan menjadi akhir dari perjalanan gemas kali ini. Pukul 1 siang, warga masyarakat sudah berangsur datang. Dan kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi aplikasi angkut sampah Lestari dan acara penutupan Gemas IMD. Dan pengolahan sampah jadi salah satu masalah, jadi solusi desa ini. Sebelum digunakan masyarakat, kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait cara penggunaan dari aplikasi Lestari ini. Masyarakat akan menggunakan fitur dari aplikasi ini untuk mengelola sampah rumah tangganya. Merupakan salah satu desa wisata yang cukup terkenal juga. Di sana juga ada Orchid. Jadi banyak peluang ternyata dari sampah-sampah yang selama ini dihasilkan namun hanya dilegalkan di TPA seperti itu. Dan menghubungkan masyarakat dengan pihak ketiga yang nantinya bisa membeli produk olahan sampah. Karena tadi saat Bank Bersih juga memiliki sebuah gerakan untuk pengolahan. Harapannya hasil olahan itu bisa bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi. Tidak hanya untuk Satgas Bank Bersih saja, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa Cikole seperti itu. Dan yang kita harus minta dulu mungkin atau lebih baik dari ada sebelumnya. Nah, dari secara otomatis Bapak Ibu untuk coba membuat akun dan masuk ke aplikasi ini. Siang itu juga, kami mensimulasikan penggunaan aplikasi Lestari ini kepada masing-masing warga masyarakat yang hadir. Warga yang hadir terlihat sangat antusias memperhatikan kami yang memperagakan penggunaan dari aplikasi tersebut, yang kemudian diikuti dengan warga yang mencoba menggunakan gawainya masing-masing. Di akhir waktu uji coba, masyarakat akan diminta untuk memberi feedback selama menggunakan aplikasi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lama dan sebagainya dan lebih murah. Kurang lebih setahun lah di 2021 ya telah menjalin harmonisasi dengan warga masyarakat kami, dan kami atas nama pemerintahan Desa Cikole dan juga warga masyarakat Desa Cikole mohon maaf apabila dalam perjalanan selama kurang lebih 1 tahun ini ada ketidakpuasan dengan kerjasama atau ada yang bersifat sosial kemasyarakatan yang kurang berkenan, baik perkataan, perbuatan atau apapun. Mungkin itu adalah unsur ketidaksengajaan, juga itu adalah merupakan keterbatasan kami sebagai warga masyarakat Desa Cikole, dikarenakan warga masyarakat Desa Cikole masih keterbatasan dalam SDM maupun sarana dan prasarana. Mungkin itu saja. Sekali lagi selamat berdiskusi, selamat menerapkan aplikasi Gemas, aplikasi Lestari, dan juga mencari solusi permasalahan sampah yang ada di Desa Cikole. Itu saja. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui letihnya perjalanan panjang, usaha-usaha terbaik telah dikerahkan, dan berbagai asa telah ditanamkan. Di akhir perjalanan ini, biarlah kami memberikan ucapan terima kasih sebagai tanda perpisahan sederhana yang baik.
Sejatinya, ini hanyalah akhir dari perjalanan singkat kami. Sekalipun hanya sejenak, bagaikan pagi bertemu dan berpisah ketika senja. Semoga asa yang ditanamkan akan segera tumbuh bersama kenangan menyertainya. Walaupun hanya senja yang tahu cara terbaik berpamitan dengan indah. Namun kenangan dapat menumbuhkan kembali harapan yang telah hilang. Permasalahan sampah hanya akan menjadi masalah jika tidak ada tindakan nyata. Tindakan nyata yang dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu melakukan hal yang besar untuk menjaga lingkungan. Hanya perlu melakukan hal kecil yang akan berdampak besar bagi kehidupan. Hal kecil yang timbul dari tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Demi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. So hard on myself. Yeah. Even my family can tell, and they barely saw what I felt. I wouldn't wish this on my enemy or anyone.